Halo. Tiap kali saya mulai video, saya biasanya agak gugup kalau bilang salam atau bilang misalkan selamat pagi, selamat siang. Makanya standarnya jadi ngomong halo ya. Jadi saya lagi ada di belakang toko pertanian Jeji Jahra. Di belakang ini ada kandang ayam, kemudian di atas ini ada pohon nangka, samping ada kolam terpal. Nah, saya ingin kasih lihat untuk bibit pepaya ya. Ini adalah bibit pepaya California atau Kalina. Ini sebelumnya saya pernah sampaikan, kadang ada kalanya bibit itu ukurannya sudah terlalu besar untuk ditaruh di polybag. Jadi biasanya kami kan kalau di toko pertanian itu kita semai, kemudian nanti bibitnya tumbuh, lama-lama dia besar. Nah, kalau terlalu besar sebaiknya memang lekas dipindahkan, karena nanti kalau dia di polybag terus ukurannya nggak bisa bagus ya. Ini saja, ini ukuran batang ini masih termasuk kecil, harusnya dia bisa lebih besar kalau dia pindahnya lebih awal. Ini apalagi ini mungkin lebih kurus ya, lebih kecil. Tapi kita akan upayakan kita treatment dengan pupuk supaya dia hasilnya bisa lebih maksimal. Ini juga ada. Nah, ini biasanya harus hati-hati. Kalau daunnya agak kuning begini, dia nanti diperhatikan. Takutnya dia ada dua kemungkinan. Ada fusarium ya, maupun atau yang kemungkinan kedua ada jamur seperti ini. Nanti kita perhatikan apakah dia ada gangguan itu atau tidak. Ya. Ini adalah contoh 3 bibit. Kemudian kalau dilihat sebelumnya, area ini nih di sini masih sampah ya. Sekarang ini sudah diisi dengan sekam bakar dan sekam mentah. Kemudian di sebelah ini, nah ini ada Markisa madu. Ini saya semai dari biji. Seperti ini. Jadi saat ini saya terus terang, nanti mau dirambatkan kemana saya masih belum tahu. Tapi ini adalah bagian dari, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Kalau kita sudah ada tanam pohon ya, memang dari awal kita udah prepare. Misalnya seperti di sini. Ini ada Markisa madu, saya semai dari biji. Ini ada Markisa madu yang saya datangkan dari kawan di Bogor, hasil dari stek. Dan dia sudah tumbuh di sini. Kemudian di sini ada tanaman anggur. Saya belum pangkas karena waktu itu masih adaptasi setelah dipindahkan dari pot. Di belakang saya ada bibit jambu, di depan ada bibit mangga. Di sini ada yang tadi saya bilang, ini adalah bibit-bibit pepaya yang sebaiknya dipindah ke tanah karena dia sudah cukup tinggi, dan kalau dibiarkan di polybag nanti proses pembesaran dia jadi tanaman yang subur tuh agak telat. Di sini saya ada sambil isi waktu tanam cincau. Ada stek cincau, ini daun-daun cincau. Kemudian ada sirih ya. Kemudian ada cabai. Di sini cabai. Ini ada cabai. Kemudian ini pepaya yang masih kecil. Saya masih kecil. Kemudian di sini ada bayam plus ada terong ya. Jadi apa yang dilakukan di sini sebenarnya kita ya isi waktu. Kalau misalkan kita di toko, kita pikir terus, apa sih buat ngisi kegiatan, kan misalkan buka toko jam 8 sampai misalkan jam setengah 5. Hitungannya misalkan plus minus sekitar 8 jam. Nah, waktu 8 jam itu dimanfaatkan buat apa saja. Selain kita menunggu toko kalau ada yang beli secara offline, atau misalkan kalau ada yang beli secara online. Jadi sambil ngisi waktu, kita semai cabai. Kalau sudah disemai, kemudian dia sudah besar, dia mulai dipindahkan. Sambil kita juga rawat, jangan sampai ada kutu atau yang lain-lain daunnya menggulung
pucuknya jadi keriput atau yang lainnya ya. Nah, seperti di sini nih udah mulai ada contoh berbuah meskipun tanamannya masih relatif kecil. Nah, di sini ini saya punya contoh tanaman cabai yang sudah cukup besar meskipun potnya pot yang nggak terlalu besar ya. Nah, di sini udah ada cabainya nih, cabai rawit. Ini yang saya maksud, kalaupun misalkan tidak ada yang beli bibitnya, dia tetap bisa menghasilkan hasil yang ditanam. Misalkan dalam hal ini saya tanam cabai, dia dapat hasil cabainya. Jadi kalau misalkan hasil cabainya ini bisa tetap manfaat. Dan ada kalanya calon pembeli dia nggak mau beli yang masih kecil seperti ini karena belum jelas. Mungkin secara harga lebih murah, tapi bisa saja bukan hasilnya buah malah mati. Tapi kalau udah seperti ini kan udah pasti dia memang sudah ada buahnya. Dan kalau di kami di toko JJ Zahra, kalau kita sudah bisa buat ini satu, ya kita bisa buat yang lain. Jadi kalau misalkan ini ada yang beli pun ya kita lepas, karena meskipun dia ada buahnya, kita masih bisa buat tanaman-tanaman lain. Kemudian di sini di depan ini juga saya ada tanam pepaya di sela-sela lahan yang tersisa di depan. Di sini juga ada bibit pepaya, ada jambu. Ini sebenarnya memang kalau dia terlalu rapat nanti masing-masing tanaman kurang maksimal. Makanya saya batasi juga. Kebetulan saya tanam pepaya di sini karena jambu ini di dalam pot atau polybag. Jadi saya masih bisa angkat atau bisa pindahkan. Ya. Di sini saya ada tanam jambu di polybag dan di pot. Ya. Kemudian di sini saya ada tanam anggur. Ya. Jadi di JJ Zahra ini saya sekalian tanam anggur buat percontohan. Waktu itu tanam tuh masih tingginya masih baru sampai di sini dia. Jadi belum panjang sini. Nah, ini sudah sampai ke sekunder. Nanti dari sekunder ini saya akan pelihara tersiernya ke sana. Jadi dia bisa jadi naungan alami buat toko. Di sini juga saya ada tanam markisa juga, ada tanaman-tanaman lain buat ngelengkapin apa yang ada. Jadi kalau misalkan buat rekan-rekan yang pas kebetulan kepingin datang langsung ke toko JJ Zahra, kemudian pengen lihat apa saja sih kegiatan yang dilakukan, apa saja yang mungkin bisa dilakukan. Rumah saya terbatas, pekarangan terbatas, kira-kira apa yang bisa saya tanam, misalkan tanam cabai atau tanam terong, kita ada bibit, ada bijinya, jadi bisa ditanam baik menggunakan pot maupun menggunakan polybag. Kemudian kayak contoh misalkan ini ada jambu, ya ada jambu dalhari, ada jambu citra, ada jambu madu deli. Nah itu jambu-jambu pilihan dan kita pastikan nih. Makanya kalau dilihat di sini kan nggak ada yang kena kutu putih, tidak ada yang kena ulat misalkan. Karena kita rutin, kita semprot. Jangan sampai dia malah jadi masalah pada saat nanti ada yang beli kemudian ditanam di masing-masing, baik di pot maupun di tanah langsung, hasilnya itu bisa tetap tumbuh subur sesuai dengan harapan dan buahnya juga bisa maksimal. Mungkin update dari toko JJ Zahra demikian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Zahra.